Selanjutnya untuk cukai hasil tembakau. Realisasi CHT yang mencapai 176,5 triliun di bulan Oktober atau 76,7% APBN yang tumbuh 5,7% dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan di tahun 2024 menjadi 2 bulan di tahun 2025. Jika pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan, penerimaan cukai hasil tembakau mengalami kontraksi sebesar 2,3%. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi sebesar 2,8%, terutama dari rokok golongan 1 yang turun 9,4%. Sedangkan untuk realisasi cukai MMEA yang mencapai 7,4 triliun atau 72,1% APBN yang tumbuh 2,6% didorong oleh tumbuhnya produksi sebesar 2,2%, sedangkan untuk realisasi penerimaan cukai EA atau etil alkohol mencapai 121 miliar, ulangi 121,7 miliar atau 102,6% APBN yang tumbuh 3,6% didorong oleh tumbuhnya produksi. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penerimaan kepabeanan dan cukai. Baik, terima kasih atas pemaparan dua-dua baik PNBP maupun Bea dan Cukai. Sekarang kami buka sesi untuk pendalaman. Sebelah kanan dan kiri, kita catat dulu. Kanan hampir semua, sebelah kiri. Agung. Oh, Pak Agung yang ngacung-ngacung tangan. Kita kanan dulu Pak Gali, silakan Pak. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, seluruh kolega Komisi 11 dan tentunya yang saya hormati para dirjen di depan, Pak Luki, Pak Jenderal dan staf ahli khusus PNBP sekarang ya. Nah, mungkin dari PNBP dulu Pak Luki izin Pak. Ini saya terakhir kali kita ngomong RDP, saya viral Pak soal PNBP. Ya, jadi mungkin nggak usah diulang lagi yang bagian itu ya, tapi intinya masih sama Pak. Intinya masih sama. Iya viral lagi pasti, tapi makanya saya mulai intinya masih sama bahwa kita ini masih sangat berpegangan teguh kepada migas dan tambang ya Pak ya. Ini terlihat sekali tadi juga kita pagi ini ada RDP dengan pajak juga terlihat pada saat harga komoditasnya turun. Nah, ini hasilnya begini nih. Keseret juga PNBP-nya gitu. Walaupun memang saya tahu tanggung jawab dari PNBP itu di KL-KL ini, Bapak sebagai pengumpul lah gitu ibaratnya ya. Tapi tetap mesti ada pertemuan lebih tampaknya nih. Mungkin harus ada satgas khusus yang bisa dibikin dengan KL-KL untuk menciptakan PNBP baru, Pak. Ini kalau kita ngelihat UAE zaman dulu itu dia sudah slide dari minyak dan gas itu dari tahun berapa saya nggak tahu sudah mulai masuk ke sektor pariwisata. Padahal mereka masih produksi minyak dan gas. Cuman secara pemerintahannya sudah mulai di slide itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Nah, kita ini kayak saya ngulang lagi nih pembahasannya, cuman yang viralnya saya potong, Pak. Saya belum begitu melihat pertambahan PNBP atau calon pertambahan PNBP yang bisa didapat dari pariwisata, Pak. Pariwisata kita ini dari ujung ke ujung itu sebenarnya bisa diangkat, Pak.
dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, mungkin kita selain MotoGP kita harus bikin F1, selain dari itu kita mungkin bisa bikin pertandingan live golf dunia, mungkin kita bisa macam-macam Pak. Ini, saya nggak enak Pak, karena saya takutnya ada bias of interest, jadi saya nggak ngomong ke sana. Cuman intinya dengan permainan dan olahraga itu bisa dibesarkan PNBP berlipat kali, dan itu kita bisa lihat dari UAE dan negara Arab lainnya, termasuk Qatar yang sedang ngejar dan Bahrain sekarang. Nah, jadi saya takut sekali kalau kita terus-terusan berpegangan dengan, walaupun memang masih besar kita ya, masih bisa ini memang pemasukan kita di sana, cuman harus mulai ngelihat ke masa depannya gitu loh, ke tempat-tempat yang memang ya bukan hanya renewable energy tapi renewable beauty dari negara ini gitu yang bisa dikembangkan. Nah, harapan saya Pak mungkin dengan adanya staf ahli khusus PNBP mungkin bisa mengkoordinasi lebih Pak dengan KLKL untuk bisa lebih kreatif Pak, mungkin bahasanya ya, kreatif di bidang PNBP kita Pak. Ini kita sangat bergantung kepada harga Pak. Gitu. Ntar kalau misalnya, ya mohon maaf ke depannya minyak mau dijatuhin Pak sama, ya mohon maaf nih Pak, kalau misalnya tiba-tiba negara Arab mau udahlah kita hajar aja minyak, kita banjirin, selesai juga kita. Gitu, atau nikel dan yang lainnya. Nah itu dari PNBP Pak. Nah dari izin Pak Jenderal untuk Bea Cukai, ya tentunya kita semua harus apresiasi ya bahwa ini kan menterinya baru, Pak Jenderal juga setengah jalan masih ya Pak ya. Jadi saya yakin juga Bapak masih akan sangat berusaha untuk mengejar outlook-nya Pak. Cuman yang harus kita note Pak, tetap itu masih banyak kebocoran Bapak. Dan ini banyak sekali yang sudah curhat lah, ibaratnya bahasanya ke saya itu curhat banyak ya. Bahwa banyak sekali kebocoran-kebocoran di beberapa sektor yang masih terjadi. Nah, tadi Bapak sih kalau ngelihat dari paparan ini memang lebih dalam di cukainya Pak ya. Tapi banyak sekali import-import ilegal yang masuk. Nah, contoh kan yang paling banyak yang sudah mungkin Pak Menteri juga sudah menggambarkan ya di sektor TPT gitu Pak ya, di elektronik, di kosmetik itu kan Pak Menteri juga sudah itu, tapi yang kita ingin tahu itu adalah apa langkah konkretnya, karena ini triliunan Pak di sini, dan bukan hanya triliunan, ini juga memberikan ketakutan kepada pemain lokal itu bahwa aduh banyak banget barang import, gue jadi males bikin pabrik gitu, gue jadi males masuk di industri ini, padahal industri ini sangat besar sekali gitu. Itu contoh. Nah kedua juga waktu itu terakhir kali saya berbicara juga mengenai kawasan berikat Pak ya. Nah, saya bahagia betul bahwa memang sudah ada arahan untuk memperkecil kuota lagi dari 50% ke 25%.